Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta ya, tentang cinta lagi. Kenapa? Karena saya merasakan energi dari penyesalan yang mana telah menyia-nyiakan cinta kamu, ataupun mungkin energinya terbalik, kamulah yang menyia-nyiakan cintanya, ataupun lebih mendrama, dimana seolah-olah baik-baik saja padahal sepi karena cinta ya. Sepi karena cinta ini artinya masih mengharapkan orang di masa lalu yang mana kondisinya sekarang tidak bersamamu ya, tetapi masih menginginkannya kembali, ataupun dirinya menginginkan kamu kembali. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi saat ini ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisi percintaan atau hati di mana masih terkoneksi dengan dirinya ya, yang tak bersama saat ini. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di sini lagi ramai dan ya begitulah di pagi hari ya, kondisi lalu lalang. Jadi kalaupun mungkin ada suara-suara yang terdengar ya, semoga tidak mengurangi rasa sukacita kalian untuk mendengarkan ya. Dan ya maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung lihat saja di kartu pertama di sini. Apa yang terjadi ya? Wow, di sini ya, Knight of Swords, dia ingin datang kepadamu, tetapi kamu juga pun agak sedikit cuek ya. Kamu tuh kayak statue, setelan cuek ya. Ini ada beberapa yang saya merasakan energinya bahwa sudah memberikan sinyal-sinyal, guyon-guyon, ataupun mungkin ya kode-kode ya, di mungkin sosial media ataupun secara langsung ya, datang tersenyum seolah-olah ya mau lihat dulu kira-kira bagaimana pendapatmu tentang kehadirannya. Dia menilai gitu kan. Jadi oh ternyata dia masih senyum padaku, berarti mungkin masih ada harapan. Ini lebih ke cuek ya. Ya senyum aja habis itu pergi lagi gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya nggak digubris ya, di sosial media dia komentar, kamu diam-diam aja ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya harapanku sia-sia, kayaknya harapanku tak terbalas ya. Dibandingkan lebih banyak sakit hatinya nanti, mendingan aku menyerah deh. Ini ada yang seperti gitu ya, dimana dia sudah memberikan sinyal tetapi nggak direspon baik kepadamu, sehingga mau tidak mau ya dia diam ya. Diam 1000 bahasa menanti ya. Temperance di sini ya. Dia merasa bahwa ya mungkin inilah balasan dari sikapku dulu yang mana telah menyakitimu, di mana sekarang saat ini saya mau kembali, sudah tidak diberikan harapan lagi, tidak diberikan kesempatan lagi. Kenapa ya? Saya tahu diri karena sudah pernah menyakitimu di masa lalu, sehingga ya
Setidaknya wajar kalau kamu mungkin kecewa atas sikapku. Dia tahu itu, ya, dimana mungkin kondisi saat ini juga ada beberapa yang masih terkoneksi dengan pasangan, dimana dia merasa bahwa ya saya mempunyai pasangan tapi saya nggak bahagia, saya ingin sama kamu juga, gimana dong ya. Tetapi di sini ada beberapa yang merasa bahwa ngapain ya, saya mau jadi kedua, enak-enak aja ya. Jadi mau diajak-ajak selingkuh gitu ya, sudah nggak tahu diri, sudah mendua, ujung-ujungnya menyakiti, mau menjadikanku yang kedua lagi. Oh, minta maaf ya, saya bukan seperti itu ya. Nah, ini ada yang seperti gitu, yang merasa bahwa aduh, ini orang ini tidak bersyukur sekali gitu. Sudah pernah menyakitiku dan sekarang mau menyakiti yang lainnya lagi. Ya. Jadi betul-betul ada yang merasa bahwa ini orang memang kayaknya sudah nggak waras. Ya, hanya egonya saja gitu. Dan ada pula juga yang seolah-olah datang tanpa minta maaf, seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa, seolah-olah itu perbuatan yang wajar-wajar saja ya. Dimana dia datang dengan senyuman dengan muka malaikat ya, yang diam, tenang, seolah-olah nggak ada masalah. Minta maaf pun tidak, senyum pun penuh kepalsuan. Dan di sini ada beberapa yang merasa bahwa karakter dia memang karakter psikopat ya. Psikopat ini kayak makan dalam ya. Makan dalam gimana ya? Dalam artian ya, dia bisa menyakiti secara halus, tetapi sakitnya nyata gitu, nggak kelihatan tapi sakitnya nyata. Itu mungkin dari segi mental ya, segi fisik juga ada ya, mungkin dari kata-katanya yang sangat tajam ya. Dan ya mendua ini paling utama ini ada ketidak setiaan, di mana dia mendua ya, entah di kamu yang diduakan atau kamu yang menjadi kedua. Ya, ini ada beberapa saya lihat dari koneksinya pimpinanmu, ya, di merasa pimpinan atau senior atau ya pokoknya yang di atas lah, lebih dari kamu, mengambil kesempatan, ya, kamu bawahan, jadi seolah-olah urusan kerjaan dia juga pakai mengambil kesempatan untuk urusan cinta. Nih ada beberapa yang ngajak-ngajak juga, ya, yang mana sudah punya istri, sudah punya suami, tapi masih mau ngajak-ngajak selingkuh, ya. Jadi kadang-kadang kamu merasa saya mau berhenti kerja atau gimana ya, nggak nyaman juga. Saya butuh kerja soalnya. Tapi koneksi dengan orang toksik ini gimana gitu, ya? Ataupun seolah-olah bikin kayak public figure yang betul-betul romantis ya, posting dengan pasangan, padahal kiri kanannya banyak, ya. Dia punya selir-selir dan kamu merasa jijik ya. Ada beberapa seperti gitu yang merasa jijik, lucu ya, kayak kita nggak tahu kamu tuh siapa gitu, seolah-olah berdrama gitu ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana kondisinya rasa lucu aja gitu, memperlihatkan sisi keromantisan, padahal sebenarnya pasangannya itu diduakan gitu, dan mau-maunya juga pasangannya ditipu gitu ya. Jadi kayak macam ini kondisinya lucu aja gitu. Pasangannya pun tahu dia menipu, ditipu ya, tetapi malah biasa-biasa aja, dan ya ya lucu aja gitu ya. Saya merasakan energinya di sini ada beberapa yang kondisinya lebih ingin bebas, ingin bahagia tanpa ada koneksi dengan orang-orang penuh drama, koneksi dengan orang-orang di masa lalu ya. Ketimbang terkoneksi dengan orang-orang toksik, mendingan saya pergi, saya lepas. Ada beberapa yang sudah melepas pekerjaan toksik, dari orang-orang toksik, dari bos toksik, dari senior toksik, dari teman-teman toksik, ataupun mungkin juga melepas dengan pasangan yang toksik ya. Bicara tentang pasangan yang toksik ini ada energi yang paling tinggi juga ya. Kenapa? Dikarenakan ya itu, saya berjuang sendiri, dia merasa ya, entah kamu entah dia ya, kamu menyesuaikan saja di mana energi kamu. Saya berjuang sendiri, saya cari nafkah sendiri, saya lembur sendiri jaga anak, saya ini saya itu ya. Dia santai-santai ya, memperhatikan dirinya, kegantengannya, kecantikannya, baru di sini saya yang pusing ya. Dia tidak membantu dari sisi
tenaga, tidak membantu dari sisi pikiran dan dari finansial, semuanya saya. Tapi ujung-ujungnya saya mempunyai kesalahan sedikit, ya, dia berkoar-koar, ya. Padahal itu tanggung jawabnya, padahal itu tugasnya. Berkoar-koar. Nah, ini ada beberapa seperti itu yang mana kamu merasa, wah nggak usah deh, saya terkoneksi dengan setan, iblis, ngapain? Ya, di sini ada devil. Saya terkoneksi dengan orang-orang setan, ngapain saya mau tanggapi kata-kata setan gitu, ya, atau kata-kata iblis, ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini agamais, ya, tapi hatinya kok kayak iblis gitu, ya. Casingnya aja rajin beribadah, ya, bicaranya penuh apa gitu, ya. Dan di sini pun ada hamba-hamba semesta gitu, hamba-hamba Tuhan gitu. Artinya orang-orang yang pelayanan entah di gereja, entah di masjid, vihara dan lain-lain, yang mana ya mengatasnamakan itu untuk bisa menjadi orang yang mungkin menindas secara tidak langsung, yang merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, ya, dan mengintimidasi. Makanya saya bilang di sini banyak ada yang kecewa karena tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan religi, ya. Casingnya aja religi, hatinya tidak, ya, terkoneksi dengan iblis, di mana dia berkamuflase, ya. Bicara tentang cinta di sini triparti, ke drama, ya. Ini drama nih kayak macam seolah-olah ini kayak dia tidur, ya. Di sini ada Four of Swords di sini, tidur di atas jerami yang berduri, ya. Itu bagaimana tuh? Seolah-olah nyenyak kita tidur di jerami berduri, ya. Itu kan drama, ya. Duri, coba lihat, kita jangankan kita mau tidur gitu, kita pegang aja tuh kayak tersakiti, apalagi nih mau tidur pura-pura bahagia dengan jerami berduri, ya. Sudah nggak nyaman tidur di jerami, ya, ujung-ujungnya berduri lagi, tersakiti lagi. Tapi seolah-olah saya harus kuat, saya harus tetap tenang, saya harus tetap kelihatan bahagia, padahal secara sisi mental tidak, ya. Memang kelihatannya bahagia, ya, tapi dia menelan rasa sakit di badannya, semua dia memar-memar, luka-luka, ya. Nah, ini kondisinya seperti gitu, ya. Penyesalan, kenapa di sini penyesalan dalam tanda kutip, ya, ingin kembali. Ada beberapa yang menyesali perbuatannya telah membuatmu terluka, seperti gitu, ya. Tetapi mulutnya itu kayak macam gengsi, dia mau kamu yang datang dong ke saya, kamu yang bersujud gitu, ya, karena saya nggak mau gitu. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak mau minta maaf. Kalau kamu mau datang bersamaku, ya silahkan. Tapi kalau saya yang datang kepadamu, enggak. Walaupun saya tahu saya yang salah. Nah, ini ada orang seperti gitu, egonya sangat tinggi, ya. Dia tahu dia ingin datang kepadamu, dia tahu dia menyesali apa yang pernah dia lakukan. Tetapi itu kalau iblis yang merasuki dia dari egonya, ya logikanya nggak main gitu. Entah kamu mau menangis, entah kamu mau tertawa, dia nggak peduli. Dia peduli hanya dirinya harus untung. Kalau kamu nggak punya, kalau bersamamu mendapatkan kerugian, ya lebih baik pergi aja. Dia mau untung. Apa yang bisa saya dapatkan darimu? Ya, kalau tidak ya sudah, pergi saja. Jangan bikin pusing saya. Nah, ini orang ini egois. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa saya menyesal juga, ya, kenapa bisa ketemu si iblis seperti kamu gitu. Ini bicara iblis nih, ya. Waduh, the devil, ya. Kenapa? Ya. Saya menggantungkan harapanku semuanya dari pokoknya harapanku adalah dirimu gitu, tapi malah kau memperlakukanku tidak adil, dimana mungkin pada saat jaya bersama, pada saat susah berpisah, meninggalkan, penyelewengan, playing victim, ya, menghasut, ya. Atau di sini ada KDRT, yang mana ya menyesal aja, kenapa saya mendapatkan laki-laki seperti gitu. Di luar sana kelihatan wow, sangat luar biasa baiknya, seperti malaikat, tetapi di dalam rumah sangat-sangat luar biasa dramanya, ya. Seperti iblis, ya, yang mana
betul-betul membawa malapetaka di rumah. Ya. Jadi terkadang ada yang mau membela diri tapi kayak macam nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia memberikan citra yang sangat luar biasa kepada orang di luar sana dengan karakter yang baik, karakter yang polos, karakter yang agamais, sehingga kalaupun kamu berkuar-kuar mereka nggak akan percaya, sehingga kamu memilih pergi. Ataupun mungkin kalau terkoneksi dengan dirimu, di sini ada NPD, narcissistic personality disorder, yang mana ada kepribadian ganda ataupun kondisinya gangguan mental, ya, gangguan kepribadian, ya otomatis ya saya merasa kalah melawan orang ini gitu. Ya saya pergi aja. Tetapi hatiku menang. Kenapa? Karena saya terbebas dari manipulasi. Memang secara di luar saya kalah, kamulah yang menang, berkuar-kuar mencari pembelaan. Tapi ingat, semesta tidak buta. Dan kondisinya saat ini saya lihat hidupmu lebih baik. Ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang yang menzolimi ya, kamu mah jauh lebih baik. Uang kamu yang habis karena dirinya dulu akhirnya digantikan, dia malah miskin. Ya. Dulu dia pergi dengan perempuan yang mungkin dia anggap lebih cantik, lebih kaya, lebih ini, lebih itu. Ujung-ujungnya perempuan gak urus dia, perempuan malah meninggalkannya. Ya. Makanya dia mau balikan sama kamu. Dimana ya dia tahu bahwa kamu tuh bahasanya kayak macam polos gitu, jadi gampang dikibulin. Tetapi ternyata kamu sekarang udah pintar. Jadi dia bingung nih, kenapa kamu sudah pintar sekarang ya? Ya karena kamu mendapatkan pencerahan pada saat dia meninggalkan. Dimana akhirnya logika bertumbuh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, untuk berkata tidak, menjadi pribadi yang kuat untuk bisa lebih berpikir jangka panjang, dan setidaknya mata hati ya kamu terbuka, dimana terkoneksi dengan orang-orang yang mana menyakitimu, sehingga kamu tidak bisa dipermainkan lagi saat ini. Kamu lebih menjaga kebahagiaan dirimu ketimbang lebih berfokus untuk membahagiakan orang lain. Sehingga di sini dia merasa bahwa kayaknya saya harus cari orang lain lagi nih yang menjadi santapanku, yang mana dia harus polos. Tapi siapa gitu? Kenapa? Karena kamu sudah tidak bisa dimanipulasi, sudah tidak bisa digombal-gombal lagi, sudah nggak bisa dibodoh-bodohin lagi atas nama cinta. Ya, karena kamu udah pintar, dia merasa bahwa kamu tuh udah, ya dia merasa bahwa ya gimana ya, ibaratkan berlian ini udah lepas dari tangan saya gitu. Ya mau tidak mau saya harus turunkan standar ya. Ada yang mungkin kawin dengan yang lainnya ya, yang mana ya dia merasa bahwa dia bisa dimanipulasi. Kamu lebih tenang-tenang aja, nggak terlalu pusing ya, karena merasa bahwa saya terbebas dari orang-orang toksik. Ngapain saya mau pusing? Biarkanlah pasangannya itu yang dibebankan ya. Biar nanti suatu saat juga pasti pasangannya tersadarkan bahwa dia tuh siapa gitu. Karakter yang sangat-sangat buruk. Jadi seperti gitu yang saya lihat ya, koneksi dari ketoksikan dirinya yang ingin kembali, tetapi ternyata dirimu sudah lahir baru, sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi yang bisa dimanfaatkan. Dan ya akhirnya dia mau pergi lagi untuk mencari, atau ya setidaknya berkelana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di orang yang berbeda. Dan ya mungkin harapannya suatu saat nanti kamu bisa berubah pikiran, bisa menerimanya dengan kondisi apapun. Dan ya secara tidak langsung penyesalan pun ada. Tetapi ya untuk orang-orang seperti gini ya, penyesalan pasti cuman di pikirannya doang, kelakuannya ya tetap aja negatif. Sehingga ya dia juga kadang-kadang merasa bersalah. Kenapa ya saya seegois itu? Kenapa ya saya sejahat itu? Kenapa ya saya sekejam itu kepada orang lain? Tetapi karena egonya tinggi, sehingga ya mau tidak mau ya dia tetap pada prinsipnya bahwa saya harus menang, saya harus tetap dipuji, saya harus tetap menjadi patokan, ya saya harus disanjung, ya
Dan saya tidak boleh terlihat salah. Saya harus tetap terlihat sempurna. Seperti gitu. Wow, ini orang, kamu terkoneksi dengan orang yang sangat toksik ya. Orang yang gila harta, gila jabatan, gila posisi, gila disanjung, gila-gilaan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kalau kamu terkoneksi dengan dirinya, ya kamu yang jadi orang gilanya nanti. Ya, pusing ya untuk menghadapi dia nih gimana. Ya, tantruman kayak anak kecil. Anak kecil aja masih mungkin lebih dewasa ya, disuruh diam-diam. Ya, kalau dia berdrama ya bikin pusing. Sehingga ya banyak keluarga juga dia bentrok ya, dan mungkin kalau pasangannya ya ada beberapa yang sudah pergi meninggalkannya. Kenapa? Karena tidak tahan dengan drama yang dia lakukan. Oke, saya lihat seperti gitu untuk koneksi saat ini ya, dan semoga resonate dengan yang kamu rasakan. Kalaupun mungkin di readingan ini tidak resonate denganmu, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Oke, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Saya sisihkan dulu kartunya. Wow, ini dramanya sangat luar biasa, berseri mungkin ya. Sudah berakhir, dia mau ngulang lagi ya. Ternyata kamu udah pintar ya. Lucu ya, tetapi ini yang terjadi. Ya, dia kira kamu masih bodoh supaya tambah dibodoh-bodohin. Ternyata kamu udah pintar. Akhirnya apa? Mau tidak mau ya dia harus mencari orang lain untuk bisa dijebak. Oke, kita lihat untuk koneksi inisial. Di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf U, huruf J, huruf D, ada Z, O, V, P, C, T, I, L, N, H, K, dan ada huruf S. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan huruf U, J, D, Z, O, V, P, C, T, I, L, N, H, K, dan S ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin di inisial tidak resonate, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak ya. Oke, kita lihat untuk zodiak. Saya juga sudah menarik energi dari zodiak di sini, di mana kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan Pisces, ada bintang Gemini, Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, dan Cancer. Jadi untuk koneksi zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.